Baik, perkenalkan nama saya Asrada Mayati Gule dengan NIM 412200100014. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perancangan arsitektur 3 saya, yaitu Islamic Center. Langsung saja, untuk yang pertama saya akan mempresentasikan analisis tapak. Yang dimana untuk analisis tapak ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada data tapak, kedua analisis matahari, ketiga analisis angin, keempat analisis view, kelima analisis kebisingan, keenam analisis kontur, dan ketujuh analisis zoning. Untuk data tapaknya di sini ada yang pertama profil tapak makro. Di mana untuk informasinya, Cijeruk adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kecamatan Cijeruk berada di kaki Gunung Salak, terletak di sebelah selatan Kabupaten Bogor dan hanya berjarak sekitar 7 km dari pusat kota Bogor. Untuk batas wilayahnya ini, dari arah utara berbatasan dengan Kecamatan Bogor Selatan, dari arah barat berbatasan dengan Kecamatan Taman Sari, dari arah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cigombong, dan dari arah timur berbatasan dengan Kecamatan Bogor Selatan. Kemudian untuk profil tapak mesong. Untuk informasinya, Desa Cipelang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, dan merupakan ibu kota Kecamatan Cijeruk yang memiliki luas wilayah 6.455 meter persegi, terdiri dari 3 dusun, 7 rukun warga, dan 30 rukun tetangga. Untuk batas wilayahnya ini, di sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjung Sari dan Cipicung, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Cibalung, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cijeruk dan Warung Menteng, dan sebelah barat berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kemudian untuk profil tapak mikro. Yang pertama di sini ada lokasi tapaknya. Di mana untuk lokasi tapaknya, Jalan KH Halimi, Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk batas tapaknya, sebelah utara berbatasan dengan Jalan KH Halimi, sebelah barat berbatasan dengan rumah tinggal penduduk, sebelah selatan berbatasan dengan lahan kosong, sebelah timur berbatasan dengan rumah tinggal penduduk. Kemudian untuk regulasinya, yang pertama ada luas lahan sebesar 6.000 meter persegi, kemudian koefisien dasar bangunan atau KDB 40%, kemudian koefisien lantai bangunan atau KLB 1,5, kemudian koefisien dasar hijau atau KDH 35%, dan garis sempadan bangunan atau GSB yaitu setengah lebar jalan, dan jumlah lantai 5 lantai. Kemudian untuk vegetasinya, kualitas lingkungan masih asri karena masih terdapat vegetasi hijau yang mengelilingi daerah sekitaran tapak, dan posisi tapak sangat bagus yang terletak di kaki pegunungan sehingga udaranya sangat segar dan nyaman. Kemudian untuk klimatologinya, suhu rata-rata di wilayah Kabupaten Bogor adalah 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius dengan suhu rata-rata tahunan sebesar 25 derajat, kelembaban udara 70% dan kecepatan angin cukup rendah dengan rata-rata 1,2 meter per detik dengan evaporasi di daerah terbuka rata-rata sebesar 1406,2 mm per bulan. Kemudian untuk keadaan tapaknya, yang pertama, lokasi tapak memiliki tanah atau lahan yang berkontur, di mana terdapat garis kontur yang mempunyai perbedaan elevasi 1 meter, dan yang kedua, lokasi tapak berada pada daerah padat penduduk. Sekarang kita masuk pada analisis mataharinya, di mana pada matahari pagi dari jam 7 sampai jam 10, analisisnya pada pagi hari cahaya matahari berada di sisi timur bangunan. Di sisi timur bangunan akan mendapatkan cahaya langsung dari matahari selama pagi berlangsung. Kemudian untuk matahari siangnya dari jam 10 sampai jam 15, di mana
pada siang hari matahari berada tepat di atas bangunan, sehingga menyinari seluruh bagian bangunan. Kemudian matahari sore dari jam 15 sampai jam 18 WIB. Pada sore hari matahari berada di sisi barat bangunan, sehingga menyinari seluruh bagian bangunan pada sisi barat bangunan. Untuk tanggapannya itu yang pertama, bagian bangunan yang terkena sinar matahari dari arah timur dapat difungsikan sebagai ruang privat seperti kamar, tidur asrama, atau dapat juga dijadikan sebagai ruang terbuka untuk taman dan kegiatan olahraga. Kemudian untuk tanggapan yang kedua, agar dapat mengurangi panas pada siang atau sore hari, maka diperlukan vegetasi berupa pohon serta tanaman hijau seperti tanaman rambat. Kemudian untuk tanggapan yang terakhir, yaitu memaksimalkan bukaan dari segala arah agar tetap sejuk. Sekarang kita masuk pada analisis angin. Kondisi arah angin pada tapak muncul dari arah selatan menuju utara dikarenakan lokasi tapak berada di kaki pegunungan dan intensitas angin pada tapak cukup kencang karena sekeliling tapak merupakan permukiman penduduk dan lahan pertanian. Untuk tanggapannya, yang pertama, memberikan bukaan berupa jendela atau ventilasi agar aliran udara dapat masuk dan berganti pada ruangan sehingga tidak terasa panas dan lembab. Kedua, penempatan vegetasi di sekitar tapak sehingga dapat menyaring udara yang masuk ke dalam tapak. Ketiga, memberikan perbedaan level ketinggian terhadap bangunan semakin tinggi ke arah utara agar angin dapat diarahkan ke bangunan lain. Kemudian untuk analisis view. Untuk view baratnya ini, pada sisi barat tapak atau bangunan berbatasan dengan rumah penduduk dan terdapat juga lahan kosong. Untuk view selatan, pada sisi selatan, tapak atau bangunan berbatasan dengan lahan kosong yang dipenuhi dengan tumbuhan hijau. Kemudian untuk view utara, pada sisi utara tapak atau bangunan berbatasan dengan jalan KH Halimi dan rumah penduduk. Dan untuk view selatannya ini pada sisi selatan ini tapak atau bangunan maksudnya ini pada sisi timur tapak atau bangunan berbatasan dengan rumah penduduk. Untuk tanggapannya, pada view bagian barat dan selatan merupakan view yang bagus karena masih terdapat lahan kosong serta penghijauan sehingga pada view ini memaksimalkan bukaan yang cukup. Sedangkan pada sisi utara dan selatan memaksimalkan vegetasi karena berbatasan dengan jalan dan rumah penduduk. Kemudian untuk analisis kebisingan, di mana mempunyai keterangan yang berwarna merah memiliki kebisingan tinggi atau pada arah utara. Kemudian yang berwarna coklat, kebisingan sedang dari arah timur dan barat. Dan yang terakhir, yang berwarna kuning, memiliki kebisingan rendah atau dari arah selatan. Jadi, untuk tanggapannya ini, untuk mengatasi kebisingan dalam tapak ada beberapa cara, yaitu 1. Menjauhkan bangunan area privat dari sumber kebisingan. Kedua, menggunakan tanaman sebagai barrier. Dan ketiga, menggunakan tembok masif sebagai peredam. Kemudian ini untuk arah kiblatnya, di mana arah kiblatnya ini ditentukan dari arah pada jarak terdekat ke Ka'bah dengan menggunakan Google Maps. Dan ini untuk informasi lokasinya. Kemudian ini untuk analisis konturnya, yaitu yang pertama, kenaikan level kontur 1 meter setiap perbedaan levelnya. Kedua, kontur semakin rendah ke arah selatan. Jadi untuk tanggapannya ini, memanfaatkan kontur sebagai inner core dan memanfaatkan perbedaan ketinggian kontur untuk jalur sirkulasi. Kemudian ini untuk analisis aksesibilitas. Yang pertama ada akses kendaraan dan pejalan kaki. Untuk akses kendaraan menuju tapak harus melalui jalan KH Halimi dan setelah itu menuju main entrance agar dapat masuk ke dalam bangunan. Sedangkan untuk akses pejalan kaki menuju tapak diberikan pedestrian, kemudian ke main entrance agar dapat masuk ke dalam bangunan. Untuk tanggapannya, yang pertama, menggunakan alur sirkulasi kendaraan dua arah yaitu untuk masuk dan keluar tapak dan menyediakan jalur khusus pejalan kaki.
Kemudian kedua, untuk kendaraan pada area parkir dipisahkan antara motor, mobil, dan bis. Kemudian untuk analisis zoning, di mana pada analisis zoningnya ini memiliki 3 area. Yang pertama ada area publik. Untuk area publik digunakan sebagai tempat parkir, gedung, serbaguna, tempat ibadah, galeri atau museum, atau tempat jual beli, dan lain-lain. Yang kedua, semi-private. Untuk area tengah atau semi-private digunakan sebagai ruang kelas, kantor pengelola, perpustakaan, ruang pendidikan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yaitu private. Sedangkan untuk area paling belakang atau private dapat digunakan sebagai asrama putra dan putri, ruang isolasi, toilet, dan lain-lain. Kemudian ini untuk maket tapaknya. Kemudian untuk konsep masa bangunannya, di mana masa bangunan pada tapak berupa masa majemuk. Pembagian masa bangunan sesuai dengan area zoning, yaitu public, semi-private, dan private. Dan masa bangunan publik atau masjid diletakkan di tengah tapak sebagai pusat dengan mengarah ke arah kiblat 295 dari arah utara. Masa bangunan semi-private dan private diletakkan terpisah dari masa bangunan publik atau berada di belakang. Jadi dapat dilihat pada gambar, di mana pada bagian depan ini saya fungsikan sebagai bangunan masjid, gedung serbaguna, atau galeri, dan museum. Kemudian untuk bagian tengah yang kosong ini saya fungsikan sebagai lapangan, atau bisa juga untuk taman dan lapangan olahraga. Kemudian di belakang area kosong ini saya fungsikan sebagai kantor pengelola, ruang kelas, ruang pendidikan, perpustakaan, dan lain-lain. Kemudian di belakang kantor pengelola ini saya buat ruang isolasi dan asrama putra, putri, dan pengelola asrama. Kemudian untuk bangunan yang paling belakang saya buat untuk bungalow atau villa. Ini untuk konsep perancangan bangunan saya, yaitu pada konsep perancangan bangunan yaitu perpaduan antara arsitektur kubisme dan tropis. Bentuk dasar bangunan yaitu berbentuk kotak atau kubus, sehingga bentuk bangunan ini sesuai dengan bentuk kubisme, di mana berbentuk geometris, kubus, dan kotak. Dan pada bagian atap penggunaan bentuk atap tropis yang berbentuk runcing ke atas, sehingga dalam konsep perancangan bangunan ini diterapkan dengan konsep arsitektur kubisme dan tropis. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Di sini ada pengertian dari arsitektur kubisme. Arsitektur kubisme merupakan salah satu langgam modern yang muncul pada tahun 1907. Arsitektur kubisme adalah salah satu aliran atau langgam dalam seni rupa dari penyederhanaan bentuk-bentuk alam secara geometris atau berkotak-kotak. Kemudian ini untuk ciri-ciri arsitektur kubisme. Sekarang kita masuk pada konsep parkirnya, di mana kapasitas parkir kendaraan sesuai dengan TOR. Yang pertama parkir bis sebanyak 3 buah bus besar, kemudian parkir mobil 15 unit, dan parkir motor 25 unit. Dan ini untuk gambar konsep parkir dalam perancangan saya. Kemudian ini untuk konsep bentuk atap. Untuk konsep bentuk atap pada perancangan Islamic Center ini yaitu mengaplikasikan wujud fisik kebudayaan Indonesia, yaitu menggunakan bentuk atap tropis. Penggunaan bentuk atap tropis merupakan suatu upaya dalam pelestarian bangunan-bangunan tradisional di Indonesia yang mencirikan atap berbentuk runcing ke atas. Kemudian ini untuk maket masa bangunannya. Sekarang saya akan menjelaskan gambar kerja dari tugas perancangan arsitektur 3 saya. Dan di sini saya mendapatkan tapak A. Dan untuk tapak A ini langsung berdekatan dengan jalan raya. Sehingga
untuk dapat mengakses ke dalam bangunan, kita harus melalui jalan raya KH Halimi. Kemudian dari jalan raya masuk melalui jalan utama ke dalam bangunan, yang dimana memiliki dua jalur yaitu untuk masuk dan untuk keluar. Dan di samping kiri kanan jalan utama ini terdapat jalur khusus pejalan kaki. Jadi sebelum masuk ke dalam bangunan, kita harus melewati pos satpam yang terletak di bagian tengah akses jalan masuk dan keluar. Dan di samping kanan pos satpam ini terdapat parkir bis. Jadi untuk parkir bis ini langsung berdekatan dengan jalan raya sehingga tidak mengganggu akses kendaraan lain di dalam tapak. Setelah itu di samping kiri pos satpam terdapat parkir motor dan parkir mobil. Dan untuk parkir mobil ini saya telah membuat ram karena memiliki perbedaan level kontur. Jadi untuk ramnya ini terdapat jalur khusus keluar dan jalur khusus untuk masuk. Kemudian untuk dapat masuk ke dalam bangunan, kita harus melalui jalan utama ini. Dan setelah jalan utama, kita dapat langsung ke masjid utamanya. Dan untuk masjid utamanya ini, untuk lantai 1 ini saya fungsikan sebagai ruang serbaguna. Dan untuk lantai 2-nya, saya fungsikan sebagai tempat ibadah atau area sholat. Dan untuk toilet dan tempat wudhunya itu terdapat pada lantai 1. Di sebelah kanannya toilet dan tempat wudhu putri, dan di sebelah kiri untuk toilet dan tempat wudhu laki putra. Di bagian depan masjid utama ini terdapat taman dan juga ruang kelas. Untuk ruang kelasnya ini memiliki 4 lantai. Jadi sebagai pemisah ruang kelas dan masjid itu terdapat di dalamnya jalan. Setelah itu, di belakang masjid terdapat bangunan minimarket dan kantor pengelola. Untuk minimarket saya buat 2 lantai, di mana untuk lantai 1 sebagai minimarket dan untuk lantai 2-nya saya fungsikan sebagai food court. Begitu juga dengan kantor pengelola, juga saya buat 2 lantai. Kemudian di samping kantor pengelola atau sesuai dengan keterangan nomor 10, itu terdapat bangunan asrama putri. Untuk asrama putri terdapat 4 lantai. Dan untuk lantai 1-nya itu saya fungsikan sebagai ruang makan, dapur, dan juga toilet. Dan di bagian samping asrama putri ini saya buat kamar khusus pengelola asrama. Setelah itu di bagian tengah tapak atau depan bangunan asrama itu terdapat area olahraga dan juga taman. Kemudian untuk bangunan asrama putra saya buat terpisah dengan asrama putri. Dan sebagai pemisahnya itu ada area olahraga dan taman. Bangunan asrama putra ini sama dengan bangunan asrama putri yang memiliki 4 lantai. Dan untuk lantai 1-nya itu saya fungsikan sebagai tempat ruang makan dan dapur dan juga toilet. Dan di sampingnya juga terdapat kamar khusus pengelola asrama. Setelah bangunan asrama atau bagian paling belakang itu saya buat villa atau bungalow. Untuk villa atau bungalow ini memiliki 4 masa bangunan dan setiap satu bangunan terdapat 2 lantai. Untuk lantai 1 itu saya fungsikan sebagai kamar, dapur, dan toilet. Dan untuk lantai 2 saya fungsikan sebagai kamar dan balkon. Dan untuk kamarnya itu terdapat 2 pada lantai 2-nya. Kemudian ini untuk denah masjid lantai 1-nya, di mana untuk lantai 1-nya ini saya fungsikan sebagai ruang serbaguna dan memiliki bentang lebar berjarak 3,5 meter. Dan di bagian kanan ruang serbaguna ini terdapat toilet putri dan tempat wudhu, dan di sebelah kiri untuk toilet putra dan tempat wudhu.
Kemudian ini untuk denah masjid lantai 2-nya, di mana sebagai tempat ibadah dan juga terdapat ruang imam dan ruang tata suara. Kemudian ini untuk denah lantai 3-nya. Untuk denah lantai 3 saya fungsikan sebagai ruang kelas pendidikan dakwah dan ruang perpustakaan. Dan di sampingnya juga terdapat toilet putra dan putri. Dan untuk denah lantai 4-nya ini saya fungsikan sebagai ruang kelas dewasa dan juga terdapat toilet putra dan putri. Kemudian ini untuk denah lantai 1 kantor pengelola, di mana untuk denah lantai 1-nya ini terdapat resepsionis, ruang tamu. Kemudian di sini ada ruang administrasi keuangan, ruang kabak, dan ruang kabak pemasaran. Dan untuk toilet dan juga terdapat toilet putra dan putri. Dan untuk dapat mengaksesnya harus masuk melalui di bawah tangga ini. Kemudian untuk denah lantai 2-nya terdapat ruang rapat, ruang direktur, dan ruang wakil direktur. Dan juga terdapat toilet putra dan putri. Kemudian ini untuk denah lantai 1 asrama putra. Untuk denah lantai 1 ini saya fungsikan sebagai ruang makan, dapur, dan toilet. Dan di sampingnya ini terdapat kamar pengelola asrama. Dan untuk lantai 2-nya saya fungsikan sebagai kamar untuk asrama putranya. Jadi untuk kamarnya ini terdapat 3 dan di sampingnya terdapat juga toilet asrama dan laundry dan juga ruang jamur. Dan untuk lantai 3 dan lantai 4 ini sama dengan lantai 2, di mana memiliki 4 kamar, kemudian di sampingnya terdapat toilet dan juga terdapat laundry dan ruang jamur. Begitu juga dengan denah lantai 4. Kemudian ini untuk denah lantai 1 asrama putri sama dengan denah lantai 1 asrama putra. Untuk lantai 1-nya ini saya fungsikan sebagai ruang makan, kemudian dapur dan juga toilet. Dan di sampingnya terdapat kamar pengelola asrama. Kemudian untuk denah lantai 2-nya terdapat 3 kamar dan di sampingnya terdapat toilet dan juga terdapat laundry dan ruang jamur. Kemudian ini untuk denah lantai 3 dan lantai 4 asrama putri sama dengan denah lantai 2-nya di mana memiliki 3 kamar dan di sebelah kirinya terdapat toilet dan juga tempat laundry dan ruang jamur. Kemudian ini untuk denah lantai 1 villa dan lantai 2-nya, di mana untuk denah lantai 1-nya terdapat kamar, dapur, dan toilet. Dan untuk denah lantai 2-nya ini terdapat 2 kamar dan terdapat juga balkon. Kemudian ini untuk denah lantai 1 minimarket. Untuk lantai 1-nya ini terdapat minimarket dan di samping minimarket ini terdapat toilet khusus putra dan putri. Dan untuk dapat mengakses ke lantai 2-nya atau ke food court-nya kita dapat melalui tangga di sebelah kiri. Dan untuk denah lantai 2-nya ini terdapat food court. Kemudian ini untuk tampak depan ruang pendidikan di mana mempunyai 4 lantai. Dan pada bagian depan samping kirinya saya buat dinding roster karena ruang yang terdapat pada bagian itu yaitu toilet. Jadi supaya toilet tidak langsung kelihatan dari luar, saya buat dinding roster. Kemudian ini untuk tampak belakang ruang pendidikan. Dan ini untuk tampak samping kanan gedung pendidikan dan tampak samping kiri gedung pendidikan. Kemudian ini untuk tampak depan kantor pengelola yang mempunyai 2 lantai. Ini untuk tampak belakang kantor pengelola. Kemudian ini untuk tampak samping kantor pengelola.
Kemudian ini untuk tampak samping kiri kantor pengelola. Kemudian ini untuk tampak depan asrama putra dan memiliki 4 lantai. Dan di bagian kirinya ini saya buat dinding partisi karena pada bagian itu terdapat tempat untuk laundry dan jemur. Jadi supaya tidak kelihatan langsung dari luar, saya buat dinding partisi dan supaya cahaya matahari dapat menyinari ruang jemur. Ini untuk tampak belakang asrama putra. Kemudian ini untuk tampak samping kiri kanan asrama putra. Kemudian ini untuk gambar eksterior tapak saya. Kemudian ini untuk interior minimarket. Kemudian ini untuk interior ruang serbaguna. Dan ini untuk interior tempat wudhu dan toilet. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kelemahan.